Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gopal Agustin Umirul dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Saya di sini akan memaparkan hasil PPT saya berjudul Gangguan Kebutuhan Cairan. Definisi elektrolit. Gangguan elektrolit adalah kondisi ketika kadar elektrolit dalam tubuh tidak seimbang. Bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ketidakseimbangan kadar elektrolit ini dapat menimbulkan berbagai gejala, mulai dari mual, diare, hingga kram otot. Di dalam tubuh manusia terdapat beberapa jenis elektrolit, yaitu natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, dan fosfor. Elektrolit tersebut bisa didapatkan dari makanan, minuman, dan serta suplemen. Penyebab kekurangan elektrolit. Pertama, fosfat. Fosfat berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi, menghasilkan energi, serta membentuk lapisan sel. Jika kadar fosfat di dalam tubuh berlebihan, hiperfosfatemia, maka bisa menimbulkan masalah pada otot dan tulang, serta meningkatkan risiko terkena serangan jantung dan stroke. Kedua, klorida. Klorida adalah jenis elektrolit yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH dalam darah dan meneruskan influx saraf. Kadar klorida diatur oleh ginjal, sehingga jika terdapat ketidakseimbangan klorida, hal tersebut mungkin terjadi karena adanya kerusakan pada ginjal. Ketiga, sodium atau natrium. Natrium berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mengatur fungsi saraf dan kontraksi otot. Keempat, kalsium. Kalsium adalah mineral yang penting untuk fungsi organ, saraf, otot, dan sel tubuh. Kalsium juga berguna untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Namun demikian, kelebihan kadar kalsium dalam darah atau hiperkalsemia bisa menimbulkan berbagai gejala, diantaranya sakit kepala, tubuh lemas, mual, muntah, dan nyeri tulang. Kelima, kalium atau potasium. Kalium berperan penting dalam mengatur fungsi jantung, serta menjaga fungsi saraf dan otot. Ciri-ciri kekurangan cairan. Beberapa tanda-tanda awal dari gejala dehidrasi adalah merasa haus dan pusing, mulut dan kulit kering, kelelahan, jarang buang air kecil, urin berwarna lebih gelap, serta berbau lebih kuat. Gejala-gejala dehidrasi pada anak. Berikut ini beberapa gejala dehidrasi pada anak yang harus ditangani oleh orang tua. Mulut anak tampak kering dan bibir pecah-pecah, frekuensi buang air kecil menjadi jarang, bahkan tidak buang air kecil selama lebih dari 6-8 jam. Anak menjadi sering mengantuk dan terlihat lebih lemas. Mata anak yang terlihat lebih cekung, kulit anak menjadi lebih kering dan agak dingin. Anak terlihat tidak aktif, frekuensi nafas anak menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Kekurangan cairan ringan. Rasa haus, mulut terasa kering dan lengket, warna urin lebih gelap dan pekat, mudah mengantuk, cepat merasa lelah, frekuensi buang air kecil menurun, sembelit, sakit kepala. Kekurangan cairan berat, sesak nafas, mata tampak cekung, mudah marah dan kebingungan, denyut jantung cepat tapi lemah, demam, penurunan kesadaran atau pingsan, kulit tidak elastis, tekanan darah rendah. Diagnosis dehidrasi. Dehidrasi memang merupakan kondisi tubuh yang dapat segera ditangani secara mandiri dan biasanya tidak memerlukan tindakan secara khusus. Namun jika diperlukan, dapat memeriksakan diri ke dokter. Pencegahan. Lebih banyak minum air putih. Cara paling baik untuk mencegah terjadi dehidrasi adalah dengan mengonsumsi lebih banyak cairan. Memastikan warna urin. Lebih banyak minum saat berolahraga. Mengonsumsi lebih banyak elektrolit saat dibutuhkan. Pengobatan kekurangan elektrolit. Pertama, sodium. Obat ini digunakan untuk pengobatan dehidrasi isotonik, intramuskuler, depresi natrium, dan juga dapat digunakan sebagai pelarut kesediaan injeksi. Kedua, klorida. Biasanya obat ini digunakan dalam pengobatan dehidrasi isotonik, intramuskuler, depresi natrium, dan sebagai pelarut sediaan injeksi. Kalsium. Kalsium karbonat adalah obat untuk mengatasi gejala asam lambung berlebih seperti nyeri ulu hati. Obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan tingginya kadar fosfat pada gagal ginjal dan untuk mencegah serta mengobati kekurangan kalsium. Keempat, kalium. Kalium adalah suplemen mineral untuk mengatasi hipokalemia atau definisi kekurangan kalium. Kalium berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, ginjal, saraf, mengatur keseimbangan cairan tubuh dan kontraksi otot. Sekian dari hasil PPT saya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.